hal-hal yang bisa menambah dan juga hal-hal yang bisa mengurangi nilai berpuasa. Nah ini penting. Marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga saja kita semuanya tetap sehat, semangat, dan menjadikan puasa kita puasa yang lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lalui, menjadi puasa yang istimewa. Dan semoga saja kita juga nanti mendapatkan Lailatul Qadar, dan juga kita mendapatkan ampunan rahmat ridha, diterima puasanya, dikabulkan doa-doanya, dan juga menjadi hamba Allah yang bertakwa. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saja sehat-sehat selalu. Salam taat, patuh, sungguh-sungguh kolaborasi. Alhamdulillah, Masya Allah, kita bahagia sekali masuki bulan Ramadan dan diberikan kenikmatan untuk bisa berpuasa. Nah teman-teman semuanya, berkenaan dengan puasa itu sendiri ada hal yang ingin juga saya sampaikan untuk teman-teman semuanya dan juga untuk kita semuanya, yang berkenaan dengan hal-hal yang bisa menambah dan juga hal-hal yang bisa mengurangi nilai berpuasa. Nah ini penting. Jadi puasa bisa bertambah nilainya, bisa juga berkurang nilainya. Apa yang kemudian sekarang ini yang menyebabkan puasa bisa berkurang nilainya, bisa berkurang pahalanya, ya, sehingga bisa saja bahwa puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuma haus dan lapar dan haus, cuma itu saja, kan rugi teman-teman semuanya. Jadi kita penting untuk mengetahui, memahami hal-hal yang kemudian bisa mengurangi, bukan membatalkan ya, mengurangi, dan juga yang bisa menambah nilai puasa itu sendiri. Apa yang kemudian bisa mengurangi? Nah, mengurangi dulu. Ada hal yang kemudian hal yang besar, ada 5 hal yang besar yang bisa mengurangi kadar kita berpuasa. Ada 5 yang bisa mengurangi kadar nilai kita berpuasa. 1, ingat-ingat, dusta. Dusta itu mengurangi sekali untuk berpuasa, sehingga kita harus senantiasa jujur, harus berani jujur. Jadi apa? Dusta itu mengurangi nilai kita berpuasa. Lalu yang kedua, apa yang mengurangi kita berpuasa adalah bila mana kita ghibah. Ya, ketemu sama teman-teman nggak berasa, ngomong sana sini, ngomongin kejelekan orang segala macamnya. Hati-hati. Ghibah bahaya, bisa mengurangi nilai puasa kita, bahkan kemudian bisa mengambil kebaikan yang ada dalam diri kita. Hindari ghibah. Hindari kita bila mana ketemu sama teman-teman untuk kemudian ghibah. Kalau kemudian sudah mulai bicara ke sana, kita jangan diam di situ. Lebih bagus kita keluar. Atau kemudian kalau kita berani bilang, oke, kita lagi berpuasa, kita stop untuk membicarakan orang lain. Stop. Nah itu bagus, bisa disampaikan waktu itu. Tapi kalau kemudian ada tetap yang kayak gitu, jangan kemudian kita ikut nimbrung ataupun mendengarkan. Kita keluar saja dari situ. Karena apa? Ghibah menjadi faktor yang bisa mengurangi nilai kita berpuasa. Lalu yang ketiga, apa teman-teman? Adalah mengadu domba. Dalam bulan puasa, mengadu domba. Wah, itu sepertinya enggak ya. Tapi mungkin ini juga sebagai warning agar kita hati-hati sekali, jangan mengadu domba, tapi sebaliknya yang bagus adalah mendamaikan.
Lalu yang keempat adalah apa? Bila mana kita di bulan puasa juga bersumpah-sumpah, apalagi demi Allah saya bersumpah, padahal itu palsu. Jadi apa? Sumpah palsu teman-teman itu bisa mengurangi sekali puasa kita. Hindari itu, hindari ya. Jangan sampai juga mengucapkan demi Allah tapi itu bohong. Jangan-jangan ya. Lebih bagus apa? Kita diem. Kalau enggak kemudian kita jujur kembali. Jangan bersumpah palsu. Sumpah yang benar. Dan kemudian yang kelima apa? Memandang dengan penuh syahwat. Nah, hati-hati ini. Memandang dengan penuh syahwat. Penuh syahwat, penuh nafsu, memandang dengan penuh nafsu. Jadi jaga pandangan mata. Karena pandangan ini bisa menjadi satu panah yang beracun, yang berbahaya sekali. Jadi berhati-hati. Memandang dengan penuh nafsu itu mengurangi daripada kadar kita berpuasa. Nah, selain itu apa teman-teman yang kemudian kita perhatikan dalam keseharian kita, yang barangkali kita juga nggak berasa, tapi itu bisa mengurangi daripada nilai kita berpuasa. Apa? Ya, kita harus kemudian menjaga pandangan mata kita. Nah, tadi ada kaitannya ya dengan kemudian memandang dengan penuh syahwat, jadi mata harus terjaga. Nah, jangan biarkan mata untuk tidak terjaga. Bukan hanya melihat secara visual saja kita jalan kemana segala macam, karena banyak juga alat teknologi yang kemudian ada jebakan Batman-nya. Kita buka, ada yang keluar yang tidak bagus. Nah, jadi jaga pandangan mata, dan juga apa yang bisa mengurangi kita juga apa? Berhati-hati nih, berhati-hati pada gadget. Seperti apa? Seperti HP, TV, laptop, teman-teman semuanya. Hati-hati sekali ini. Karena apa? Karena disitulah kita bisa melakukan hal-hal yang kemudian bisa mengurangi, atau kita bisa sini membuang-buang waktu, atau kemudian juga kita melakukan yang sia-sia. Nah, jadi kita harus pandai-pandai sekarang ini di bulan puasa untuk pegang HP, untuk menonton TV, untuk kemudian menggunakan laptop ataupun teknologi yang lainnya. Sehingga teman-teman semuanya bahwa kita harus juga membatasi diri. Jadi kita sekarang ini batasi diri dengan HP, dengan TV segala macamnya ya. Tapi tidak berarti kemudian kita juga mengharamkan, enggak juga ya. Jadi kita menggunakan, kita harus hati-hati seperlunya, biar kemudian karena juga banyak informasi yang bagus yang ada di HP, kita bisa belajar kajian, kita bisa buka YouTube, kita mendapatkan ilmu segala macamnya itu dari alat-alat teknologi seperti HP, TV dan seterusnya. Tapi kita harus membatasi diri dan berhati-hati. Nah, kemudian apa lagi teman-teman yang seringkali terjadi? Ngerumpi. Nah, ngerumpi ya, jadi apa nggak berasa mungkin kalau habis buka pada ngerumpi, apa mungkin bahkan habis sholat raweh segala macamnya. Nah, apalagi di luar itu, jadi hindari untuk ngerumpi. Jadi memang kita harus pandai-pandai sekali untuk mengatur waktu dan menggunakannya. Dan kemudian teman-teman semuanya yang harus dijaga lagi apa? Hati-hati menyangkut masalah tidur. Jadi jangan waktunya dihabiskan untuk tidur. Habis subuh tidur terus. Nanti begitu bangun mungkin menjelang dohor. Sholat dohor tidur lagi. Wah, itu menjelang asar baru kemudian sedikit kita bergerak. Jangan, hati-hati untuk kita di sini membiarkan diri kita tidur. Itu kan mungkin barangkali tidur untuk anak-anak kecil ya puasanya anak-anak kita segala macam. Kalau seperti kita terus kemudian kita tingkatkan tidur penting, tapi juga seperlunya saja karena ada hak badan kita juga untuk kemudian kita bisa istirahat dan tidur. Nah, artinya kalau begitu kan nanti malas-malas, jadi jangan malas. Jadi
kita harus menggunakan waktu seefektif, seefisien mungkin. Nah, ini yang bisa mengurangi teman-teman untuk nilai kita berpuasa itu sendiri. Nah, sekarang ini satu sisi kita juga harus tahu bagaimana bahwa puasa kita biar bertambah nilainya, biar kemudian juga diterima oleh Allah SWT. Biar kita juga tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan karunia, mendapat ampunan, mendapatkan ridho, dikabulkan doa segala macamnya. Jadi diantaranya teman-teman semuanya, gunakan waktu semaksimal mungkin, sedisiplin mungkin. Jadi memang kita dalam pengaturan waktu, dalam menggunakannya, manajemen waktu, nah kita juga bisa dipraktikkan di sini. Jadi kita praktikkan bukan untuk kerja saja, untuk harian kita. Sekarang juga pada waktu bulan Ramadan, kita dengan Allah gunakan waktu semaksimal mungkin. Sehingga apa teman-teman semuanya, dari menggunakan waktu, manajemen waktu yang harus benar kita disiplin. Yang kedua adalah apa? Kita bisa pakai dengan baca Quran. Baca Quran. Khatamin Quran bagi yang belum pernah khatam di bulan-bulan sebelum Ramadan, maka di bulan Ramadan untuk dikhatamin. Yang sudah terbiasa khatam, tambah lagi kuantitasnya, tambah lagi dengan kajiannya, dengan tafsirnya, dengan pemahamannya segala macamnya. Jadi baca Quran menjadi amalan yang diantaranya amalan utama agar meningkat. Ini adalah ibadah yang cerdas, diantaranya adalah apa? Dengan membaca Al-Quran. Ibadah yang cepat adalah apa? Dengan diantaranya membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini adalah bentuk percepatan dalam ibadah, atau juga dalam kita berdoa, atau juga dalam kita bermunajat pada Allah SWT. Jadi Quran ini bisa meningkatkan untuk kadar nilai puasa kita. Lalu yang ketiga teman-teman semuanya, apa yang bisa meningkatkan adalah kebiasaan kita kan di bulan Ramadan. Jadi habis Isya, ayo kita sholat tarawih. Lakukan konsisten dari awal, pertengahan, dan akhir. Jangan sampai teman-teman semuanya di awalnya saja semangat kita sholat tarawih full 10 hari pertama, 10 hari kedua sudah mulai ada bolong-bolongnya, 10 hari terakhir kemudian sudah tinggal dihitung dengan jari. Kita jangan termasuk yang seperti itu, tapi kita termasuk orang-orang yang bisa 10 awal bisa full, 10 yang kedua juga kita bisa gaspol, 10 yang ketiga juga tetap bisa jaga hingga kemudian selesai. Setelah tarawih tidak ada satu hari pun, satu malam pun yang kemudian bolong. Nah itu dipegang teman-teman semuanya. Itu begini, dengan perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Jadi kalau kita ingin mengharapkan tentang balasan dari Allah, diantaranya adalah apa? Bersedekah di bulan Ramadan. Nanti ada waktu-waktu sedekah yang barangkali bisa saya sampaikan pada episode mendatang. Nah, tapi kembali lagi, meningkatkan adalah dengan apa? Sedekah, sediakan. Bismillah saja, minta sama Allah sedekah harian. Kemudian apa teman-teman semuanya? Yang kelima ya, adalah berzikir. Selain zikir yang sudah teman-teman semuanya biasa lakukan, pilih zikir khusus buat teman-teman semuanya. Pilih zikir khusus buat teman semuanya yang khusus ditambah ataupun khusus dilakukan di bulan Ramadan. Zikir khusus untuk teman-teman semuanya, nah lakukan. Silakan saja apa yang jadi zikir khususnya untuk dirinya, menjadi zikir istimewanya buat dirinya. Jadi ada juga zikir istimewanya buat dirinya di bulan Ramadan yang dilakukan di bulan Ramadan. Mumpung di bulan Ramadan ada zikir istimewa yang dijadikan istimewa teman-teman semua untuk berzikir. Pilih macam-macam hal, disesuaikan dengan dirinya untuk memilih buat zikir itu sendiri. Jangan lupa juga
tahajud, bangun, lakukan. Kalau belum terbiasa, maka biasakan tahajud di bulan Ramadan. Buat latihan juga. Kalau yang sudah terbiasa, nah tinggal apa? Ya tinggal dijalanin saja, tinggal dibagusin lagi, Mungkin dengan tahajud, 1 kali tahajud, 1 kali khatam misalnya saja, baca Quran. Nah itu bagus, atau tambah lagi, sesuai dengan kita masing-masing. Tahajudnya untuk dibagusin. Ambil, itu dasar. Kemudian teman-teman semuanya, apa yang kemudian dilakukan juga, kita di akhir Ramadan jangan lupa teman-teman untuk beritikaf. Jadi kita yang bagi laki-laki ke masjid untuk beritikaf. Jangan sibuk mikirin pulang kampung. Belum tentu juga di kampung bisa itikaf. Kalau di kampung bisa saja nanti orang jadi ngobrol sana sini, ketemu sama saudara segala macamnya, sehingga apa? Nggak gitu concern lagi. Jadi apa? Jangan sibuk mikirin kampung sehingga kita meninggalkan itikaf. Saya sendiri teman-teman semuanya, saya sudah alhamdulillah alokasi bertahun-tahun saya pulang kampung ke Jawa itu setelah bulan puasa. Artinya biasanya adalah di 1 Syawal, Lebaran baru pulang. Karena apa? Karena saya jaga tentang itikaf di bulan Ramadan. Sayang untuk ditinggalkan, dan alhamdulillah alokasi untuk keistiqomahan. Nah, jadi teman-teman semuanya itu diitikaf karena apa? Banyak hal, banyak manfaat, banyak keutamaan, apalagi ada malam Lailatul Qadar. Itu yang ditunggu-tunggu oleh semuanya umat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma sekali, cuma semalam dalam 1 tahun. Jadi kita jemput Lailatul Qadar dengan kita beritikaf. Mantapkan, kuatkan diri untuk kemudian ke masjid. Lalu teman-teman semuanya, jangan lupa juga kalau dalam bulan puasa tetap beraktivitas. Nah itu, ya, jangan lawan Ramadan hanya dengan tidur, dengan bermalasan. Nabi malah berperang pada waktu di bulan Ramadan, banyak hal, lalu kemenangan didapatkan. Berperang loh di bulan Ramadan. Dan kita kan nggak berperang secara physically, ya nafsu kita tentunya yang udah kita perangi. Yang kedua juga apa? Kemalasan kita harus kemudian kita perangi. Lalu kemudian apa? Kita harus tetap beraktivitas. Kita harus tetap bersemangat. Untuk yang mau bekerja, silakan bekerja. Yang bisnis, silakan bisnis. Yang dagang, silakan dagang. Tapi ya seperlunya saja. Yang harus kemudian dihebatin adalah hubungan kita sama Allah dengan ibadah-ibadah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, kecintaan kita di bulan Ramadan sendiri. Jadi teman-teman semuanya yang olahraga harus olahraga juga, karena kalau nggak olahraga dalam 1 bulan itu mungkin daya tahannya menurun, lalu kemudian kurang sehat. Padahal puasa adalah apa? Dan ada faktor kesehatan adalah dengan berpuasa, jadi nggak matching. Puasa untuk sehat malah nggak sehat. Jadi tetap berolahraga. Kita badan perlu untuk olahraga. Jalan kaki, naik sepeda, atau bahkan kemudian fitness. Tapi kan tentunya berbeda cara kita berolahraga dengan apa? Di bulan puasa dengan di luar bulan puasa. Nah, kapan sesi lain kita akan bahas tentang berolahraga di bulan puasa, agar badannya tetap fit, agar badannya tetap fun, biar kita juga tetap fresh. Jadi puasa fresh. Dengan apa? Di antaranya adalah dengan berolahraga. Jadi ini teman-teman semuanya, hal yang bisa mengurangi, menambah. Kita harus pintar-pintar tahu mana yang jadi penyebab pengurangan puasa, yang menjadi penambah nilai kita berpuasa. Tekan, hindari, atau kemudian kita buang. Yang bisa mengurangi, yang bisa menambah, lakukan.
biar teman-teman semuanya puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah SWT, puasa yang istimewa, sebagaimana Ramadan adalah bulan istimewa. Terima kasih teman-teman semuanya. Ayo kita jaga diri untuk menghindari hal yang bisa mengurangi. Ayo kita semangat untuk melakukan hal yang menambah nilai kita puasa. Sampai ketemu dengan Hartono TV di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.